Set, dia datang. Permisi, Kak, Vika. Gadis yang sedang mengotak-atik laptop mendongak. Ada suara seseorang yang menyapa. Di sana, tepat di depan mata ada pemuda bertumbuh jangkung menunduk tersenyum menyapa. Kak Vika, temannya Mas Albi. Iya, jawabnya menautkan alis. Saya Narendra, Kak, adiknya Mas Al. Oh, silahkan. Silahkan, ayo, duduk. Vika mempersilahkan pria tersebut untuk duduk di sampingnya setelah memberi tempat menggeser badan ke kanan. Sebentar ya. Lantas dimatikan dan ditutup laptop miliknya sebelum mengajak mengobrol membahas agenda yang sudah tersusun atas perintah atasannya yang tidak lain kakak lelaki dari pemuda di samping. Tidak etis rasanya. Mengajak mengobrol orang baru sedangkan tangan dan pikiran tidak berhenti beraktivitas. Maaf, Kak, Pak Rudi masih ke kamar mandi. Kakak sudah dari tadi. Lumayan. Tawanya geli melihat ekspresi adik dari bosnya. Sangat bertolak belakang dengan kakaknya pokoknya jauh. Pemuda ini terlihat lebih kalem tapi kelihatannya sama-sama ada watak pemimpin seperti kakak lelakinya. Narendra menggaruk belakang leher tidak enak. Teman abangnya lebih dulu menunggu lama gara-gara ia dan rombongan datang terlambat. Jauh dari jam perjanjian. Maaf Kak, kami baru datang. Padahal kita sudah memajukan jam pemberangkatan banyak jam. Ya buat menghindari ini. Tapi ya gitu. Ada saja problemnya. Aman. Santai saja. Yang penting kalian baik-baik saja. Terus ini gimana? Masa kita nekat lewat hutan malam-malam gini? Gak bisa diundur besok kah? Kita bermalam dulu di sini. Tanya Vika cemas. Perasaannya aneh melihat dari jauh dari pom bensin ini ribuan pohon berjejer tidak beraturan seperti. Ada sesuatu di sana yang sedang menunggu mereka. Gak bisa. Kak, kasihan warga sudah menunggu kita dari jam 4. Besok warga sudah mulai bekerja. Tidak bisa menjemput kita. Vika menghembuskan nafasnya berat menatap langit yang mulai kehilangan sinarnya. Baiklah, kita berangkat sesudah salat Isya. Semakin cepat kita berangkat semakin baik. Neng, baksonya. Terima kasih, Pak. Diterima bakso pesanannya untuk makan malam. Tidak lupa ia menawari pula adik dari bosnya. Bakso, ayo. Makan bakso. Sudah makan kita, Kak. Tadi, Kak. Saya tinggal sebentar salat. Ditatap pemuda tersebut sebentar sebelum abang tukang bakso menghampiri ikut duduk di teras minimarket. Maaf, Neng, kalau boleh tahu. Neng mau kemana? Oh, ini Pak. Kita mau ke desa Mekar Putih. Jelas Vika tersenyum seraya tangan sibuk menuang secukupnya sambal dan saus. Tidak lupa kecapnya pula. Desa Mekar Putih, malam-malam begini. Neng, kalau boleh Bapak kasih saran. Lebih baik jangan malam ini. Menunggu matahari terbit. Iya, ingin saya juga begitu. Pak, memang kenapa? Pak, kalau kita berangkat malam ini. Banyak biasteris Galia. Pak, beliau langsung salah tingkah. Membenarkan belangkon di kepala. Menatap langit-langit seperti yang ia lakukan tadi sebelum pandangan beralih ke arah selatan. Bukan Neng. Insya Allah kalau masalah itu aman. Kalau memang tidak bisa diundur waktunya, pesan Bapak jangan sampai hatinya kosong ya, Neng. Selalu ingat Gusti Pangeran. Jangan lupa berdoa. Banyak-banyak berzikir. Satu lagi pesan Bapak, jangan buka jendela apapun yang terjadi. Sepertinya, Neng tahu maksud Bapak. Vika ikut tersikap mendengar penuturan beliau yang menjurus langsung ke dirinya. Apalagi, sejak tadi ia serius mendengar setiap wejangan yang beliau tuturkan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kamu bikin kakak kaget. Jantungan. Belum apa-apa sudah bikin kaget jantungan. Bagaimana nanti? Kakak gak apa-apa. Vika mengangguk mengelus dada terkejut. Tidak menyadari dua pria yang entah sejak kapan sudah duduk di sampingnya ikut mendengar dengan tangan satunya mendekap erat mangkok bakso miliknya gemetar. Kak, perkenalkan ini Pak Rudi. Dibersihkan tangan seperlunya menerima uluran tangan yang diperkirakan sopir bosnya yang ditugaskan mengantar mereka sampai pos ronda di dalam hutan perbatasan desa yang akan dituju. Nak, jangan lupa pesan Bapak. Apapun yang terjadi jangan buka jendela selama kalian melintasi hutan. Dan, jika itu terjadi, beliau menunduk. Entah apa yang sedang beliau takutkan. Terlihat sekali kecemasan di muka sepuh beliau. Tetaplah berpegang teguh. Perbanyak zikir dan berdoa. Mereka juga ciptaannya Gusti Pangeran.
Itu pesan Bapak. Semoga kalian selalu dalam perlindungannya. Ketiganya mengangguk menerima wejangan beliau. Semoga tidak ada suatu apapun yang menghalangi perjalanan mereka nanti. Setelah mendengar samar-samar kumandang azan di jauh sana, semua diajak salat berjamaah oleh beliau lalu melanjutkan kembali perjalanan. Hanya doa yang mampu beliau panjatkan. Semoga perjalanan mereka tidak mengalami kendala. Mari, Kak, mobil kita di sana. Narendra membantu membawakan koper yang berisi keperluan teman abangnya selama nanti liburan di desa Mekar Putih. Ke belakang. Bro, gak usah. Biar saya saja yang duduk di belakang. Gak apa-apa. Kak, di belakang masih sangat longgar, hanya baru diisi 1 orang. Suka betul mereka berdesakan. Naila, Vika, kok kamu di belakang sendiri? Gak apa-apa. Kak, aku malas berjubel. Di sini lebar. Memang agak aneh mereka. Jangan kaget ya, Kak. Jadi kita enak. Jangan dikasih tahu. Biar. Lanjutnya tersenyum. Lucu juga ini anak. Atau memang agak lain atau mereka semua memang lain. Jangan lupa. Kalian semua berdoa dalam hati. Semoga perjalanan kita lancar. Obrolan keduanya terhenti. Pak Rudi selaku penanggung jawab mengantar selamat sampai tujuan, meminta agar semua berdoa sebelum beliau menyalakan kendaraan yang mereka tumpangi dan berharap nanti semua menjaga lisan selama perjalanan. Untuk sementara, suasana masih kondusif aman. Canda yang menghiasi perjalanan dan sampailah salah satu di antara mereka mengumpat kesal entah karena apa. Ada masalah apa dengan gawainya? Baru juga memegang gawai sudah mengumpat. Padahal sebelum keberangkatan Pak Rudi sudah mewanti-wanti agar menjaga lisan. Vika mendengar kegaduhan terbangun lantas melepas headset yang menutupi telinga. Kebiasaan kamu itu. Tidak bisa menjaga sikap. Tidak lihat. Kita lagi di mana? Ini yang tidak aku suka dari kamu. Selalu membuat gaduh. Kenapa sih? Diajak juga ini manusia. Seenak-enaknya ya lu kate. Mana bisa gua biarin adik gua pergi sendiri. Lu ajak adik gua. Gua juga harus ikut. Gua gak boleh ikut. Ya jangan ajak adik gua. Gitu saja ribet. Gaya saja kalian itu. Sok gak butuh gua. Kalau ada apa-apa, gua yang pertama kali ditubruk. Ketegangan mulai memenuhi isi mobil. Suasana yang awalnya ceria kini mulai gaduh, tidak terkendali, saling menyalahkan dan tidak terima. Hanya Vika yang merasa aneh, tidak nyaman. Kenapa suasananya cepat berubah? Perasaan mereka baru sebentar melewati hutan ini tapi kok sudah seperti ini. Ia merasa baru saja menutup mata. Ditengok ke belakang penasaran lalu sekeliling. Tanpa melihat jam bisa tahu jika tebakannya benar. Mereka belum lama masuk. Ada apa? Kak, tanya gadis di sampingnya yang sejak tadi mengawasi gerak-geriknya yang mencurigakan. Tidak bisa diam. Gelisah sendiri. Oh gak apa-apa. Meski bibir berkata baik-baik saja tapi mata masih awas melihat kiri belakang. Bahkan perdebatan mereka tidaklah berarti. Dianggap angin lalu. Jangan dibuka. Pekik Vika berdiri mendapati salah satu dari mereka hendak membuka jendela dan ucapannya sama sekali tidak dihiraukan dan terlambat. Jendela terlanjur terbuka lebar. Vika terduduk lemas. Semakin membuat gadis di sampingnya bingung dan khawatir. Cuma sedikit saja kok. Panas telingaku mendengar Ki ngomel terus. Gimana gua gak ngomel? Lu terus-terusan bikin masalah. Jendela yang terbuka lebar saat ini tinggal sedikit. Pria itu kesal. Perasaan. Semua yang dilakuinya selalu salah, tidak ada yang benar. Entah. Sebenci itukah teman-temannya? Dit, tutup jendelanya. Kamu itu. Tidak henti-hentinya ya bikin masalah. Apa sih? Itu semua cuma mitos. Mereka berdua kembali lagi beradu mulut membuat kondisi semakin panas. Sudah. Cukup, lerai Narendra dari kursi depan samping pengemudi mulai kehabisan kesabaran. Dit, tolong tutup jendelanya. Yang ini. Tolong menurut. Mas, tolong tutup jendelanya. Dengan malas. Ditutuplah jendela yang membuat perdebatan. Selalu seperti ini, semua orang selalu memojokkannya. Kita butuh tenaganya Dita. Aku sama Fakih tidak sanggup menjaga kalian semua. Selama ini tidak bisa dipungkiri keberadaan Dita sangat membantu. Dia selalu ada dan bisa diandalkan saat kita ada masalah. Meski bebal dan menyebalkan seperti itu. Belakangnya juga disebutkan, gerutunya. Hati mulai padam. Akhirnya,
Ada pula kebaikan dirinya yang terlihat. Bruk, suara seperti hantaman keras menghantam atap mobil yang masih berjalan membuat keadaan baru sedikit tenang kembali. Tegang dan teriakan para hawa terdengar melengking memenuhi mobil. Suara apa itu? Sudah, tidak ada apa-apa. Tenang Pak Rudi, supaya mereka tenang kembali, tidak perlu ada yang ditakutkan. Tapi terdengar teriakan lagi dari kursi tengah. Menangis tersedu-sedu. Entah, sekarang apa lagi? Ada apa? Dek, tanya abangnya yang tak lain sumber dari segala sumber masalah. Kak, tadi Intan lihat ada bayangan putih yang lewat di atas sana. Tunjuknya ke arah jendela atas gemetar. Baru kali ini dalam hidupnya mengalami kejadian seperti ini. Sudah, jangan dilihat. Ada kakak, tuh, kan, gara-gara kamu kan. Kebiasaan. Selalu bikin masalah. Bisa gak sih berhenti nyalahin? Sudah. Sekali lagi Narendra menengahi pertengkaran kedua sahabatnya. Percuma saling menyalahkan sudah terjadi. Set, dia datang. Siapa kak yang datang? Tanya panik ketakutan gadis di sampingnya lantas merapatkan duduk mendekap lengan. Dia, mobil berhenti mendengar penuturan Vika. Mencari aman meski beliau tidak tampak. Ada banyak nyawa di pundak beliau. Ah, set.